kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang menghendaki atau yang menginginkan kebun akhirat, maka akan kami tambahkan tanamannya. Artinya ilmu itu sebenarnya juga tanaman akhirat. Kalau ilmu itu diniatkan kita mencari ilmu karena Allah, nah maka akan Allah tambahi. Kan Allah tambahi ilmunya, Allah tambahi takutnya, Allah tambahi waroknya, Allah tambahi zuhudnya, dan seterusnya. Memang orang mencari ilmu itu macam-macam. Kata Sidnal Imam Al-Ghazali, yang pertama, ada orang mencari ilmu karena yang pertama minal faizin, ya, mencari ilmu dari golongannya orang-orang yang beruntung, ya, golongannya orang-orang yang beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung ini? Orang yang mencari ilmu yang termasuk dalam kategori minal faizin, dari golongannya orang yang beruntung adalah orang yang di dalam mencari ilmu tidak ada maksud dan tujuan lain kecuali untuk mencari ridho Allah. Ya. Karena mencari ilmunya ingin mendapatkan ridho Allah, maka dia dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dan ilmunya manfaat. Nah ini minal faizin yang pertama. Maka kita mencari ilmu ini dari awal sudah harus ditata niatnya. Jangan ada niat macam-macam. Karena ada ungkapan ulama salaf yang mengatakan, dulu, ya, Imam Ghazali beliau menyampaikan ini. Dulu kata beliau, aku mencari ilmu bukan karena Allah. Maka ilmu yang aku peroleh dulu itu juga tidak mau untuk aku gunakan karena Allah. Maka sejak pencarian, ya, di dalam kita mencari ilmu sudah harus meletakkan niat yang tulus, ya, meletakkan niat yang bagus. Karena niat yang tulus, niat yang bagus itu juga masuk di dalam komponen ilmu yang bermanfaat. Ini kita perhatikan, ilmu manfaat itu komponennya ada 4 kata Imam Syafi'i. Oke, nanti bisa ditulis atau mungkin video ini atau rekaman ini nanti bisa dipotong, dipenggal untuk menjadi rekaman-rekaman pendek supaya menjadi renungan bagi kita bersama. Okay? Jadi komponen ilmu manfaat itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i itu ada 4. Apa 4 itu? Pertama, hiluzadi. Bekalnya itu dari barang yang halal. Jadi perbekalan di dalam mencari ilmu itu harus dari barang yang halal. Itu komponen ilmu manfaat yang pertama. Jadi kalau tidak berangkat dari ilmu yang manfaat, tidak berangkat dari sangu yang halal, maka mustahil akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Hiluzati. Yang kedua, du'aul walidain. Yang kedua adalah doa restu kedua orang tua. Jadi komponen ilmu yang manfaat yang kedua adalah doa restu kedua orang tua. Oke, doa restu kedua orang tua. Jadi kita hendaknya harus mendapatkan ridho, ya, mendapatkan doa restu dari kedua orang tua. Du'aul walidain. Kemudian yang ketiga adalah ridho syaikhi. Komponen ilmu manfaat yang ketiga adalah mendapatkan ridho guru. Jadi kita harus mendapatkan ridho guru. Makanya kita hendaknya selalu merebut, ya, ridhonya guru. Selalu berupaya bagaimana guru kita selalu meridhoi. Karena keridhaan guru itulah salah satu komponen bahkan yang menentukan keberkahan ilmu kita. Kemudian yang
Yang keempat, nah, sofaul kolbi, hatinya yang tulus, niatnya yang murni dalam mencari ilmu, niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, ini 4 komponen ilmu manfaat kata Imam Syafi'i. Pertama, hiluzadi, bekalnya dari barang yang halal. Yang kedua, du'aul walidin, mendapatkan doa restu dari kedua orang tua. Yang ketiga, ridho syaikhi, ya, mendapatkan ridhonya guru. Yang keempat, niatnya atau hatinya yang bersih, yang tulus, dalam arti niatnya yang ikhlas dalam mencari ilmu, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini komponen, 4 komponen ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan, ya. Ini masih dalam apa? Masih dalam bagian minal faizin yang pertama tadi. Jadi orang menuntut ilmu itu ada pertama minal faizin, dari golongannya orang-orang yang beruntung. Siapakah orang-orang yang beruntung? Yaitu orang yang menuntut ilmunya betul-betul hanya diniatkan untuk mendapatkan, ada nih tendensi-tendensi lain. Jadi murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang menuntut ilmu yang kedua adalah minal khosirin. Yang kedua adalah dari golongannya orang-orang yang merugi. Siapa orang-orang yang menuntut ilmu yang dikategorikan oleh Imam Ghazali dengan golongan orang-orang yang merugi? Orang yang masuk dalam kategori menuntut ilmu termasuk orang yang rugi adalah orang yang menuntut ilmunya untuk mendapatkan, ya, untuk mendapatkan gelar, jabatan dan kekuasaan. Berarti sudah tendensi atau motif dalam mencari ilmunya bukan karena Allah lagi, tapi karena gelar, karena mengejar jabatan, karena mengejar kekuasaan. Itu kata Imam Ghazali masuk dalam kategori minal khosirin, dari golongannya orang-orang yang merugi. Kemudian yang terakhir adalah minal halikin, dari golongannya orang-orang yang binasa. Ya, dari golongannya orang-orang yang binasa. Apa yang termasuk atau siapa yang termasuk dalam golongannya orang mencari ilmu, termasuk orang yang akan binasa, yaitu orang yang pencariannya terhadap ilmu niatnya untuk menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga, bersombong-sombong. Ini. Maka dari 3 kategori manusia di dalam mencari ilmu ini, hendaknya kita merenungkan, ya, mengevaluasi diri. Apakah kita ini masih berada pada kategori yang pertama, minal halikin, yang mencari ilmunya adalah untuk minal faizin, yaitu orang-orang yang menuntut ilmu karena Allah, ataukah kita masih berada dalam tataran minal khosirin, orang-orang yang merugi, mencari ilmunya untuk mendapatkan gelar, jabatan, dan kekuasaan, ataukah justru kita mencari ilmunya itu adalah masuk dalam kategori minal halikin, dari kalangannya orang-orang yang akan binasa, yaitu orang yang menuntut ilmu diniatkan untuk menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga, bersombong-sombong. Wal-iyazubillah. Maka hendaknya ilmu itu menghantarkan kepada ketaatan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai indikasi dari ilmu yang manfaat, ilmu yang akan menolong kita, bukan ilmu yang justru akan menyerang dan menuntut balik terhadap kita. Kita lanjutkan pada hikam selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pada hikam 79.
Qala radhiyallahu anhu mata alamaka adamu ikbalin nasi alaika au tawajjuhuhum bidzammi ilaika farji ila ilmillahi fik fa in kana la yukni'uka ilmuhu fika famusibatuka bi'adami qana'atika bi'ilmih asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum. Mata alamaka, ketika engkau merasa sedih atau tersakiti. Ketika engkau merasa sedih atau tersakiti, adamu ikbalin nasi alaika. Menjadi tersakiti oleh ya celaan manusia atasmu. Artinya kita ketika berada di tengah-tengah masyarakat, kita tidak mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Artinya masyarakat tidak respek pada kita, bahkan cuek pada kita, bahkan terkesan merendahkan kita. Jika engkau merasa sedih atau tersakiti karena orang-orang tidak menyambut baik terhadapmu, au tawajjuhuhum bidzammi ilaik, atau justru mereka malah menghujanimu dengan celaan-celaan, farji ila ilmillahi fik, maka hendaklah engkau kembali kepada ilmunya Allah tentang dirimu. Hendaknya engkau kembali kepada pengetahuan Allah tentangmu. Artinya, selagi kita mengembalikan kepada Allah dalam arti, biarpun orang tidak suka dengan kita, menghujani kita dengan celaan cacian, apakah arti sebuah cacian manusia terhadap kita? Apalah arti suatu penolakan manusia kepada kita jika kita sadar, jika kita tahu bahwa Allah ada untuk kita? Ya. Jadi kalau kita bersama Allah, mudahnya mohon begini, kalau kita bersama Allah, kalau Allah ada bersama kita, kalau Allah ada di pihak kita, apa artinya celaan orang terhadap kita? Itu tidak akan ngefek apapun, kata maksud. Farji ila ilmillahi fik fa in kana la yukni'uka ilmu fika. Jika engkau tidak merasa puas, jika engkau tidak merasa puas terhadap pengetahuan Allah terhadapmu, ya. Artinya kalau kita tidak merasa puas juga bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya memperhatikan kita, ada di pihak kita, kita masih belum puas dengan itu, masih hati ini terasa ingin balas dendam terhadap orang yang tidak menganggap kita, tidak menyambut kita dengan baik, ya. Maka fa musibatuka bi adami qanaatika, maka musibah yang menimpa dirimu yang berupa tidak puas dengan pengetahuan Allah terhadapmu, itu asyaddu min musibatika biwujudil adza minhum, maka itu jauh lebih menyakitkan, jauh lebih besar musibah itu dibandingkan derita karena disakiti manusia. Allah, ini mendalam sekali. Imam Ahmad Ibn Athaillah menyampaikan sebuah pesan moral yang akan menjadi, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari, sebagai penghibur hati kita. Jika karena kita hidup bermasyarakat, yang karakternya beda-beda, yang karakternya itu tidak sama, ya. Kita jangankan dalam satu negara, ya, dalam satu masyarakat, dalam satu keluarga, suami beda pendapat dengan istri, kadang ribut, itu biasa, biasa. Artinya kadang kita ada perbedaan pendapat di intern keluarga, itu biasa. Jangankan di dalam keluarga, bahkan dengan diri kita sendiri saja, kadang kita berbeda pendapat. Bahkan kadang kita benci, ya.
Salah satu contoh di dalam tubuh kita sendiri saja, dalam tubuh kita sendiri. Kita pernah makan, tiba-tiba bibir kita tergigit atau lidah kita tergigit oleh gigi kita sendiri. Pernah nggih? Nah, coba ketika kita tiba-tiba sedang enak-enaknya mengunyah, sedang lezat-lezatnya mengunyah makanan, tiba-tiba gigi kita, lidah kita tergigit oleh gigi kita sendiri. Itu apa yang kita rasakan? Kita kadang benci dengan gigi ini. Kenapa sih? Seolah-olah kita ingin bertengkar, berantem antara gigi dengan ingin, kalau boleh, rasa-rasanya kita ingin memukul gigi. Ya, rasa-rasanya kita ingin, ya, kalau boleh, ya, kita ingin ambil palu, gigi yang tadinya menggigit lidah, secara tidak sengaja ingin kita patahkan. Seolah-olah begitu. Artinya di dalam intern tubuh kita saja itu ada gesekan-gesekan. Apalagi sekarang dalam keluarga, apalagi dalam masyarakat yang beda kepala, beda pemikiran, apalagi dalam negara. Maka di sini hikam yang ke-79 ini setidaknya menjadi pelipur lara bagi kita. Ketika dalam masyarakat ternyata orang tidak begitu respect dengan kita, atau bahkan lebih banyak mencela kepada kita, maka kata Ibnu Atha, hendaknya dalam keadaan seperti itu, jika engkau mengalami hal yang seperti itu, hendaknya engkau ingat terhadap pengetahuan Allah terhadap. Allah tahu keadaanmu. Artinya engkau berada dalam pengawasan Allah. Engkau berada di dalam kasih sayang Allah. Hendaknya engkau lari kembali kepada pengetahuan Allah terhadapmu. Jika engkau tidak merasa cukup setelah diingat-ingat, ketika dirasakan padahal kasih sayang Allah terhadapmu lebih luas, lebih banyak, engkau belum merasa puas juga, maka cobaan yang menimpamu, yang berupa engkau tidak puas terhadap pandangan, perhatian Allah atasmu, itu adalah lebih menyakitkan. Artinya musibah ini lebih besar dibandingkan musibah yang pertama, yaitu musibah yang berupa manusia tidak respect padamu, manusia mencelamu. Masih lebih besar lagi musibah yang menimpamu yang berupa engkau tidak merasa puas dengan pandangan, perhatian, riayah dari Allah Subhanahu wa taala atasmu. Ini mudah-mudahan menjadi sedikitnya menjadi, setidaknya menjadi pengarmarme hati kita masing-masing. Jadi obat pelipur lara hati kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan kecewa misalnya, maka hendaknya kita ingat hikam ini supaya ada penyanggah hati kita, yaitu tersanggah kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah penjelasan lengkapnya nanti kita ikuti pada hari Rabu yang akan datang. Demikian, kullu amrin mufawwadun 'ala Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Halali wajhika wa Allahumma lakal hamdu kama anta alu sholli ala Muhammad wa ali kama anta alu wa ufir lana wal muslimin kama anta alu innaka ahlut taqwa wa ahlul maaf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.